Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendalami cerita panjang dari kisah hidup almarhumah bersama dengan Ketua Umum Persatuan Purnawira dan Wara Kawuri TNI Polri, Agum Gumelar. Pak Agum, selamat pagi. Pak Agum, Indonesia berduka hari ini salah satu putra terbaik bangsa telah berpulang. Tapi untuk mendalami sedikit soal kisah hidup almarhum, Pak Agum, bisakah Anda ceritakan bagaimana kesaksian hidup Anda atas perjalanan hidup almarhum? Ya, banyak sekali yang bisa saya sampaikan di sini, tapi karena waktu mungkin ya saya akan batasi pada hal-hal yang pertama kami atas nama keluarga besar Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri seluruh purnawirawan TNI dan Polri seluruh Indonesia ya, dimanapun berada kami merasa uh, kehilangan seorang putra terbaik bangsa ini ya. Dan kami berduka cita atas meninggalnya Pak Tri ya. Dengan harapan doa semoga arwah beliau bisa diterima di sisinya sesuai dengan amal perbuatan beliau. Baik, Pak Tri Sutrisno adalah seorang, kami melihat di sini adalah seorang yang pertama saya melihatnya adalah seorang kepala keluarga yang tangguh ya. Dalam hal mendidik putra putrinya saya sangat angkat topi sama beliau ya. Karena diberi kesempatan kepada putra-putrinya itu untuk berkembang sebagaimana wajarnya ya, dalam menimba pengalaman di lapangan. Ya. Ini terbukti dari beberapa putra beliau yang kemudian karirnya menanjak di kalangan polisi dan militer. Ya. Yang kedua, Pak Tri adalah mantan ketua umum Pepabri dan saya adalah yang menggantikan beliau ya sebagai ketua umum Pepabri. Ya. Dan selama hidup saya dengan beliau, ya, pengalaman hidup saya dengan beliau, saya menganggap Patri ini adalah seorang sesepuh. Sesepuh, seorang komandan, seorang pemimpin, ya, dan juga seorang sahabat. Saya sangat banyak pengalaman bersahabat dengan beliau. Ya, ya, katakanlah ini pengalaman saya ketika beliau Panglima TNI, saya waktu itu menjabat sebagai Asintel di Kopassus. Waktu itu kepada Pak Tri, Panglima TNI akan diberikan semacam kehormatan anggota Kopassus kehormatan dengan pembaretan kepada beliau. Tetapi beliau mengatakan bahwa saya tidak ingin gratis. Saya ingin mengikuti tahap akhir dari latihan komando ini. Dan pada saat itu saya diberi tugas oleh Komandan Kopassus, Pak Sintong Panjaitan, untuk mengawal Pak Tri. Ya. Mulai dari perjalanan nyebrang dari Cilacap ke Nusa Kambangan sampai kemudian berbivak di satu lokasi di ketinggian sampai subuh itu ikut dalam serangan fajar di Pantai Permisan dan saya harus mendampingi beliau ya. Dan ketika saya mendampingi beliau ya, ketika kita berada di satu ketinggian untuk menunggu hari jam J ya, ketika waktu itu hujan, waktu turun dari ketinggian menuju ke kira-kira jam 2 pagi lah menuju ke sasaran ya. Ternyata Pak Tri ini saya berapa kali terpeleset jatuh. Sedangkan Pak Tri nggak pernah jatuh gitu. Padahal jalannya licin. Jadi dalam hati saya ini nggak kita jatuh, nggak jatuh-jatuh. Jadi ini pengalaman saya cerita setelah itu kepada Pak Tri, Pak, saya heran Bapak. Beliau cerita kemana-mana, ini aku mengawal saya jatuh berapa kali, gitu. Nah inilah kedekatan saya dengan beliau ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ketika beliau jadi wapres, ya, wakil presiden. Kebetulan saya adalah Panglima Kodam 7 Wirabuana. Seluruh Sulawesi adalah wilayah tanggung jawab saya. Beliau berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Dalam rangkaian kunjungan ini beliau sama ibu berkeinginan untuk menikmati pantai, bukan pantai Bunaken, ya, Bunaken kan nyebrang. Ini enggak di sebelah timurnya Manado, kurang lebih hampir 1 jam dari Manado. Saya lupa itu nama pantai. Nah kita berangkat ke sana. Saya mendampingi Wapres, Ibu Agung mendampingi Ibu Tri. Di sana kita rileks, ya, Ibu Tri bersama ibu-ibu.
menggelar tikar di pantai. Nah, Pak Tri ngajak saya, ayo Gum kita ke laut. Jadi kita pun menuju ke laut. Nah, Hmm. dalam menuju ke laut ada di situ disiapkan memang speedboat. Hmm. Jadi beliau, ayo kita naik speedboat Gum. Oh siapa? Ayo. Jadi bilang sama siapa, supir atau apa sih pilot speedboat ya? Udah kamu nggak usah, biar saya yang setir. Beliau setir, saya dampingi beliau. Hmm. Menujulah ke laut kan, laut lepas. Begitu dari laut lepas, lihat lapang ke timur, ke arah timur ya, menyusur pantai ke arah apa itu namanya, Bitung ya. Jadi beliau mulailah speednya dipercepat, dipercepat Hmm. sampai maksimal. Saya kaget, waduh, saya bilang Pak, mohon maaf Pak, aduh Pak, jangan Pak, itu nanti banyak ada karang apa segala macam gitu kan. Apa beliau bilang, udah Gum, kalau kalau mati kita kan berdua yang mati kan. Gitu. Waduh, saya bilang ini berat sekali nih. Itu sampai jauh begitu, akhirnya ke Bali. Begitu kembali speed tadi kecepatan tinggi lagi Hmm. sampai menuju ke tempat awal. Nah, menuju ke tempat awal mulai speed diperkecil, Iya. dipelankan kan. Jadi saya pun otomatis alhamdulillah saya bilang. Begitu saya bilang alhamdulillah, itu speed dikebut lagi oleh Pak Tri. Waduh, nah itulah Pak Tri. Hmm. Sampai saya bilang sama Bu Tri setelah kita kumpul kembali di Bu, aduh gawat Bu, Pak Tri Bu. Hmm. Alah si Agung katanya, baru Hmm. kecepatan segitu katanya. Waduh, padahal itu kecepatan paling tinggi. Itulah kedekatan kepada Pak Tri. Dan sekarang beliau tiada, ya terus terang aja kita juga merasa kehilangan betul. Ya. Hmm. Belum lagi beliau kan bersama saya juga sebagai ketua umum Pepabri itu meresmikan satu satu apa ya, hotel, ya bukan Ya. hotel sih, wisma ya di Kuningan di Jawa, Cirebon, yang namanya Hmm. Wisma Pepabri, dan beliau yang meresmikan Baik. ya. Ya, Baik Pak baik, Agum, tadi mendengar masih. cerita dari Pak Agum, kita menangkap bahwa almarhum ini merupakan sosok yang rendah hati, egaliter, tapi pemberani. Begitu ya Pak Agum ya? Pemberani, nekat. Saya boleh bilang sih nekat ya. Hmm. Ya, Ya, Pak Agum pemberani tadi, betul. Ya. Pak Agum tadi kita juga mendengar kesaksian daripada Pak Erlangga yang bercerita soal bagaimana peran pentingnya seorang Trisutrisno pada zaman transisi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi pemecahan TNI Polri dan juga pemikirannya soal bangsa. Apakah Anda punya kesaksian pribadi berkaitan dengan perjalanan hidup beliau tersebut? Ya, yang saya tahu beliau ini sangat concern mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, dan dari beliau juga saya mengambil satu pelajaran bahwa eh, dalam menghadapi ancaman yang makin canggih sekarang ini diperlukan adanya satu kekompakan atau soliditas dari kekuatan TNI dan Polri. Itu kata-kata itu saya dengar dari beliau kepada saya, dan itu saya jabarkan ketika saya jadi uh, apa uh, jadi Menteri Menko Polsoskam. Ya. Soliditas TNI dan Polri adalah uh, satu jaminan tetap kokohnya NKRI. Ya. Ya. Gitu, itu dari beliau ya, asal usulnya dari beliau, tapi saya terus jabarkan dalam kehidupan sehari-hari di antara TNI dan Polri, sehingga agak bebuih mulut saya ini selalu mengatakan bahwa soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kokohnya NKRI, jadi jangan mau dipecah belah. Ya. Itu saya dapat pelajaran sebetulnya dari Patri ya, gitu. Pak Ya. Agum, kita juga tahu bagaimana sebenarnya kalau secara angkatan kelulusan ya, almarhum ini sebenarnya adalah senior daripada Pak Agum. Boleh berbagi sedikit Pak terakhir sebagai penutup kita, mungkin cerita ataupun nilai-nilai apa saja yang dititipkan oleh kepemimpinan daripada Pak Tri Sutrisno yang patut dicontoh pada kepemimpinan masa muda kita, prajurit muda kita saat ini, Pak Agum? Iya, pasti ya. Dari beliau kita banyak hal-hal yang bisa kita terap ya, pemikiran-pemikiran yang menyangkut masalah kebangsaan ini. Yaitu pertama ya, sebagai prajurit ya, prajurit walaupun kita sudah purna tugas ya, sudah purnawirawan,
sudah purna tugas, tapi beliau mengatakan kita belum purna pengabdian. Nah, ini pesan beliau ketika kita harus melanjutkan pengabdian, tetap pegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Ya, itu, ini sangat mengena ya. Jadi sekarang ini saya berharap kepada rekan-rekan yang sudah purna tugas, para purnawirawan, tetaplah pegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit ya. Menjaga keutuhan bangsa ini, jangan mau bangsanya terpecah-pecah. Ini kata-kata atau pesan-pesan yang sangat uh, mendalam dari apa yang pernah saya dengar dari Pak Tri. Ya, itu. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya kami keluarga besar Purnawirawan, Ya, PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan Legiun Veteran. Nah, saya rasa seluruh bangsa Indonesia akan merasakan kehilangan seorang sosok pemimpin ya, yang tangguh, yang bertanggung jawab dan mempunyai satu visi ke depan yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, baik, dan tentu itu kita saya rasa juga, ya. ya, tentunya kita juga berharap bahwa ke depannya semangat hidup daripada almarhum Tri Sutrisno ini bisa terus dilanjutkan ya. Terima kasih Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Wara Kauri TNI Polri, Pak Agung Gumelar telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.